Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan pastinya sukacita ya. Ketemu lagi bersama dengan Miss Magda dalam konten podcast yang hari ini Miss Magda memilih tema, bahkan sepanjang bulan ini Miss Magda memilih satu tema yang memperlengkapi adik-adik supaya makin percaya diri, makin cakap berkomunikasi dan yang pastinya makin upskill ya adik-adik ya. Nah kali ini Miss Magda akan berbagi tentang berbicara di depan kamera. Ya, betul sekali adik-adik, berbicara di depan kamera. Ada banyak orang yang berkata bahwa nggak bisa ngomong nih kalau di depan kamera. Nah biasanya kalimat ini sering banget diucapkan pada orang-orang yang secara spontan, apalagi gak pernah terbiasa ngomong di depan kamera, apalagi dia ngerasa gambar dirinya belum cukup baik, gak pede. Ya jelas saja adik-adik, kalimat gak bisa ngomong di depan kamera itu salah satu jurus untuk bisa menyelamatkan diri. Namun kalau adik-adik cermati, seiring berkembangnya zaman, seiring maraknya pertemuan-pertemuan virtual yang mengharuskan kita memberi pendapat, bertanya, menyampaikan respon atau feedback, tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap adik-adik, kamu sudah harus berpikir dan mempersiapkan diri untuk mampu dan bisa berbicara di depan kamera. Nah kenapa ya orang-orang itu gak pede? Kenapa ya orang-orang itu gak komunikatif saat berbicara di depan kamera? Kenapa ya orang-orang itu kalau bicara di depan kamera kok jadi seperti mereka tidak menjadi diri mereka sendiri sih misalnya ya? Atau bahasa anak sekarang kalau lagi ngomong di depan kamera kok alay sih? Nah kenapa ya? Nah itu kira-kira yang membuat pertanyaan ini muncul adik-adik. Karena seringkali tanpa kita sadari berbicara di depan kamera itu kita anggap sebagai hal yang spontan. Padahal sebetulnya adik-adik berbicara di depan kamera adalah sebuah momen untuk kita bisa latihan terlebih dahulu. Kita bisa kok mempersiapkan diri. Kita bisa kok melakukan praktik-praktik kecil sederhana untuk kita mempersiapkan diri supaya saat momen berbicara di depan kamera itu datang, kita sudah siap adik-adik. Jadi ingat bahwa momen berbicara di depan kamera itu harus dipersiapkan dan selalu dilatih. Ini highlightnya adik-adik ya. Jadi jangan berpikir bahwa udah deh ntar spontan aja, udah deh ntar ngalir aja, udah deh sebisanya. Wah kalau adik-adik seperti itu bisa dipastikan skill adik-adik berbicara di depan kamera gak akan meningkat, gak akan bertambah. Sayang banget kan? Padahal semakin kesini adik-adik kalian pasti sadar ya, kebutuhan cakap berbicara di depan kamera merupakan skill utama ya. Bahkan public speaking, komunikasi, percaya diri ini menempati urutan pertama saat kita mau berrelasi atau membawa diri kita bertemu dengan orang lain. Nah untuk itu hari ini Miss Magda sudah menyampaikan sedikit latar belakangnya. Nah kemudian selain aspek kepercayaan diri, tentu saja adik-adik juga harus berpikir apa yang akan kalian ucapkan saat kalian berbicara di depan kamera ya. Konten apa, materi apa yang akan kalian ucapkan. Bisa tentang pendapat, curahan hati misalnya, atau bertanya, memberikan masukan, atau sekedar kalian menyampaikan apa yang pernah kalian baca lalu kalian ceritakan. Nah hal ini merupakan ide-ide cemerlang atau ide-ide brilian untuk kalian bisa menyampaikan sebuah pesan melalui syuting atau melalui konten yang kita lakukan dengan berbicara di depan kamera. Sebetulnya ada loh alasan-alasan kenapa sih orang itu gak pede di depan kamera ya. Miss Magda kali ini mau kasih beberapa hal kenapa orang biasa gak pede ya atau gak percaya diri. Alasannya macem-macem ya. Mungkin karena tadi yang Miss Magda bilang gak pede, memang dia kurang percaya diri adik-adik. Nah terus gimana caranya biar gak canggung gitu berbicara di depan kamera? Ya mau gak mau harus latihan dong adik-adik. Harus berusaha memberikan waktu untuk kalian membangun percaya diri. Coba cari apa yang menjadi kelebihanmu.
Nah, tunjukkan apa yang menjadi kelebihanmu, maka percaya diri ini akan meningkat seiring berjalannya waktu. Ya, kemudian yang kedua, alasannya orang gak pede. Alasannya gak punya kamera, Miss Magda. Nah, memang benar sih, kadang alasan gak punya kamera ini sering kita buat. Kan kita bisa minjem sebetulnya ya, apalagi kita bisa pakai kamera handphone yang simple. Ya, kalau emang kalian gak bisa minjem ya nabung lah sedikit-sedikit untuk bisa beli kamera, minimal pakai kamera yang ada di smartphone kamu ya. Terus ada lagi yang beralasan, bingung Miss Magda mau ngomong apa nanti di depan kamera. Wah, daripada nanti malah ngomong yang gak jelas, mending gak usah deh Miss bicara di depan kamera gitu ya. Sebenarnya kalau kalian amati dan cermati, ada banyak sekali ide konten yang ada di sekeliling kita. Mulai dari apa yang kamu suka, mulai dengan apa yang kamu tidak suka, bahkan apa yang kamu amati dengan panca indera kamu. Coba deh, mulailah bercerita dan bikin konten. So, kamu gak akan pernah bingung mau bikin konten apa. Selanjutnya, ada orang yang alasan gak mau atau gak pede, gak berani berbicara di depan kamera alasannya karena banyak tuh orang-orang bikin video bagus-bagus sih. Aku nanti kalau bikin kalah viewernya misalnya. Nanti kalau aku bicara di depan kamera gak sebagus video si A, si B, si C. Atau mungkin gak bicara gak sebagus ya. Bicara video si A mah jelek, video si B mah biasa-biasa aja gitu ya. Kita menghabiskan waktu untuk menilai video orang lain, menilai pendapat ataupun konten orang lain daripada kita terus mengambil keputusan membuat konten ya atau membuat karya melalui video. Nah, kemudian alasan yang berikutnya kenapa orang itu malu, takut atau nggak pede, karena buat dia bicara di depan kamera itu butuh skill komunikasi yang bagus. Ya betul banget sih, kalau kita nggak punya skill komunikasi yang lebih baik, mending kita diem ya kan, bener kan adik-adik? Nah, jadi seringkali kita menganggap kalau kita ngomong itu nggak rapi, berantakan, nggak menarik. Nah, ini memang dialami sih oleh banyak orang. Tapi Miss Magda mau kasih pesan nih ya, kasih tips juga serta solusi. Latih adik-adik, berlatih berbicara dengan kecepatan berbicara yang lambat sampai sedang dan cepat. Karena itu dapat melatih kamu untuk memiliki kosakata, kemudian cara bicara yang rapi, yang runtut, yang sistematis. Sehingga itu akan menolong kamu untuk punya alasan kenapa kamu harus belajar berbicara di depan kamera. Oke, nah sampai di sini dulu Miss Magda berbagi dalam konten podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Miss Magda tunggu catatan-catatan poin-poin dari video atau podcast yang Miss Magda buat hari ini. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom.